akan sedikit menjelaskan materi pada hari ini ya, tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, di sini peranan Indonesia dalam perdamaian dunia sejalan dengan salah satu tujuan nasional Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, konsekuensi dari tujuan tersebut itu bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia itu dilakukan melalui hubungan internasional dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. Nah, peranan Indonesia dalam perdamaian dunia itu dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu bisa kita lihat Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Terus kita juga bisa melihat Indonesia itu memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Dan juga ada keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961 yang memilih untuk tidak ikut andil dalam dua kubu yang tengah perang dingin di dunia. Terus juga kita bisa melihat peranan Indonesia itu, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Terus juga Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Misalnya organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC, terus organisasi konferensi Islam atau OKI, dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Nah, selanjutnya juga peranan Indonesia dalam perdamaian dunia juga Indonesia menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Hingga kini pun Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kami, yaitu tentang pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 18 April 1955, konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada jam 9.00 dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo. Konferensi Asia di Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Adapun 10 pokok yang dicetus dalam konferensi tersebut, maka itu disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Terima kasih. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai gerakan non-blok atau GNB atau Non-Aligned Movement yang merupakan gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri dengan tidak memihak dan menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Gerakan non-blok sendiri mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 anggota PBB. Mayoritas negara anggota gerakan non-blok sendiri adalah negara-negara baru yang memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua
dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Dalam perjalanan sejarah, gerakan non-blok sendiri telah 16 kali menyerang konferensi tingkat tinggi, dan yang terakhir itu yang berlangsung di Teheran pada Agustus 2012. Indonesia sendiri sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pernah menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi sendiri pada tahun 1992 yang diselenggarakan di Jakarta. Konferensi tingkat tinggi ini menghasilkan pesan Jakarta yang mengungkapkan sikap GNT terhadap berbagai masalah seperti hak asasi manusia, demokrasi, kerjasama Utara Selatan, dan era pasca Perang Dingin. Sekian Bu penjelasan mengenai materi gerakan non-blok. Terima kasih. Pada masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari permasalahan di anggotanya sendiri, di mana seperti masalah antara Malaysia dengan Filipina, di mana itu menyangkut Sabah, sebuah wilayah di Borneo atau Kalimantan Utara. Yang kemudian persoalan hukum, mati 2 orang anggota Marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan realistis di Malaysia, dan permasalahan minoritas muslim di Thailand Selatan. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan tersebut dapat meredam potensi konflik yang muncul sehingga stabilitas kawasan dapat dipertahankan. Sebagai ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mendorongkan tercapainya 3 prioritas, yaitu yang pertama, adanya kemajuan yang signifikan dalam pencapaian komunitas ASEAN 2015. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya dipeliharanya kondisi kawasan Asia Pasifik yang aman dan stabilitas. Dan yang ketiga itu ada mengulirnya visi ASEAN untuk 10 tahun mendatang sesuai tema yang mana temanya itu ASEAN Community in a Global Community of Nation.